tumpahkan kepada Allah, karena cuma Dia yang bisa membulak-balik segala urusan. Tidak ada lagi bergabung jin dan manusia mau menolong, nggak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Bergabung jin dan manusia mau mencelakakan, tidak akan celaka tanpa izin Allah. Kita ini ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah, tak bisa jatuh sehelai rambut pun tanpa izin pemiliknya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ke Allah. Dalam kesendirian Allah melihat kita, dalam keramaian tetap saja Allah melihat kita. Makanya orang-orang yang mengenal Allah tidak pernah kesepian dalam kesendirian dan tidak pernah tenggelam dalam keramaian, karena selalu bersama Allah yang Maha melihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah Allah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan Dialah Allah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Allah pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah. Jangan pernah merasa ngobrol berdua itu tidak ada yang dengar selain berdua. Allah yang ketiganya. Dalam rapat itu jangan merasa rapat ini luput dari pendengaran Allah. Kalau sedang rapat, Allah memperhatikan siapa yang rapat. Allah memperhatikan ucapan-ucapannya. Dan solusi yang baik itu hanya datang dari Allah. Makanya kalau rapat jangan sok pinter. Rapat itu awali dengan minta tolong ke Allah, sambil rapat juga sambil minta tolong kepada Allah, karena Allah melihat kita sedang rapat. Dan selesai rapat juga minta tolong ke Allah. Kalau azan berkumandang, selesaikan itu. Maaf, berhentilah rapatnya. Segeralah sholat. Karena sholat yang akan mendatangkan pertolongan Allah, bukan rapat. Sehebat apapun rapat, kalau Allah tidak menolong, tidak bisa terjadi sesuatu. Hadirin, mari terus dizikirkan dengan dilatih yakin. Dimanapun kapanpun, Al-Bashir, ya Allah, Engkau melihat diriku, Engkau mengawasiku. Asy-Syahid, Engkau menyaksikan segala-galanya yang kulakukan. Ya Allah, Ar-Raqib, wahai Allah, Engkau mengetahui segala isi hatiku, pikiranku, segala yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Mau tidur, ya Allah, terima kasih atas semua nikmat yang Engkau berikan.
Engkau tahu hamba jarang ingat padamu. Astagfirullah. Engkau tahu maksiat yang dilakukan sepanjang hari ini. Astagfirullah. Engkau tahu semua kebohongan-kebohongan. Astagfirullah. Ya Allah, minta dibangunkan, mintalah ke Allah. Ya Allah, bangunkan saya jam 3. Saya ingin tahajud. Kau pasti mendengarkan. Tidak usah nepuk-nepuk bantal 3 kali, tidak ada kaitan. Nggak ngepek, hadirin. Set alarm jam 3. Jangan heran, jam 3 kurang 5 bangun. 5 menit lagi tidur aja. Bangun tidur. Wahai yang Maha Menatap, terima kasih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah saya masih hidup ya Rob. Allah pasti mendengar bisikan kita. Masih bisa melihat. Alhamdulillah saya mendengar ayam berkokok. Karunia Allah tuh hadirin. Pas bangun ya Rob, alhamdulillah saya bisa bangun. Nafas, alhamdulillah bisa nafas gratis, tidak pakai oksigen. Berapa banyak yang bangun pakai oksigen? Pegang kasur, ya Allah kasur empuk. Berapa banyak yang tidak punya kasur? Pergi jalan ya Rob, alhamdulillah saya bisa jalan. Allah tahu itu. Kita nyebut alhamdulillah tuh Allah mendengar, Allah melihat. Kita terus menerus menyebut namanya, kejeduk, astagfirullahaladzim ya Allah. Dasar jidat maksiat, sering mikir ampun ya Allah, ampun, ampun. Pernah ada suatu saat, ini kisah nyata, bapak-bapak mau tahajud padahal malam-malam masuk ke musolanya, pas sujud apa nih, empuk dingin, rupanya lagi flu, dia kurang peka hidungnya. Ternyata kucing hadirin setor di sana. Tapi si bapak ini mikir, astagfirullah, selama ini saya pikiran kotor dan zolim ke kucing. Kucing lapar nggak dikasih makan, ada suka ditakut-takutin pakai sapu. Cek kucing lah, cuman minta asin dikit nih ngancam pakai sapu gitu. Dilempar pakai sepatu. Si bapak ini nangis, nggak bisa apa-apa tuh dikasih kucing di sini hadirin. Ya Allah, astagfirullah. Begitu kalau ada kejadian tuh. Mau masuk ke toilet, Allah tahu kita masuk ke toilet. Mau wudhu, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. WC-nya dekat. Gimana yang nggak punya WC, betul? Ada air. Gimana yang nggak punya air? Masya Allah, selesai wudhu. Jangan suka nyepak-nyepak tempat ini ya, sajadah ujungnya ngelipet pakai kaki deh. Allah lihat mending nggak sopan pisan ke Allah ya. Atau perbaiki pakai tangan yang bagus, kan Allah lagi melihat kita mau tahajud, benar? Pakai minyak wangi supaya harum ya Allah, pakai baju yang rapi, jangan sampai sekenanya aja ya. Iya, pakai baju yang rapi. Kenapa ketawa? Ya nggak apa, kadang-kadang ada yang beda ya. Minta tolong ke Allah supaya diberi kehusyuan. Kalau bisa HP jangan dekat ya. Kalau udah buka HP, udah itu. Terus broadcast, bangun, bangun sahabatku. Sepertiga malam terakhir saat mustajab. Pada dia mah nggak sholat terus gini. Allah melihat, tipu ya. Lagi sholat nangis khusyuk ya Allah. Tiba-tiba bangun orang tua atau pendamping hidup. Ada air mata di sini. Jangan acting ya. Allah lihat ini lagi acting, lagi nangis. Iya Pak, mendoakan Bapak. Tipu yang itu air mata bekas menguap. Allah juga tahu, bukan sedih. Enggak boleh tipu-tipuan gitu ya. Asli semua tuh ya. Setuju? Enak hadirin.
Terus merasa dilihat Allah. Katanya begitu yang sudah ma'rifat tuh. Saya baru ingin seperti itu. Tapi kalau sudah selalu merasa dilihat Allah, sibuk tuh dengan Allah tuh, benar? Ya Rabb. Ustaz, wa idza sa'alaka ibadi. Kalau orang sudah yakin dengan ayat ini, oh, tidak terlalu tertarik lah, sibuk dengan penilaian makhluk. Fadhol Ustaz. Surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Tuh begitu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku Allah, katakan aku adalah dekat. Aku kabulkan orang-orang yang meminta kepadaku. Maka hendaklah mematuhi perintah Allah dan beriman supaya mendapatkan tuntunan kebenaran dari Allah. Jadi jangan dulu curhat kemana-mana. Yang dicurhatin juga banyak masalah. Dan tidak ada bisa orang menolong kita kalau Allah tidak menggerakkan orang menolong kita. Curhat pertama ya kepada yang maha dekat. Makanya gerbang pertolongan Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, tahan diri dari sikap. Sabar itu kan menahan diri dari perkataan, perbuatan, pikiran yang tidak disukai Allah. Kalau udah nahan, tumpahnya ke sholat. Jangan tumpah dulu ke orang. Sholat dulu. Tapi saya mah kurang khusyuk. Mendingan sholat kurang khusyuk daripada tidak sholat. Kapan khusyuknya? Mungkin dapatlah 30%, 15%. Kalau nggak sholat ya nggak dapat apa-apa. Allah juga tahu kita teh lagi banyak pikiran, lagi tertekan. Sholat tumpahkan kepada Allah, karena cuma Dia yang bisa membulak-balik segala urusan. Tidak ada lagi bergabung jin dan manusia mau menolong, nggak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Bergabung jin dan manusia mau mencelakakan, tidak akan celaka tanpa izin Allah. Kita ini ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah, tak bisa jatuh sehelai rambut pun tanpa izin pemiliknya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ke Allah lah. Dalam kesendirian Allah melihat kita, dalam keramaian tetap saja Allah melihat kita. Makanya orang-orang yang mengenal Allah tidak pernah kesepian dalam kesendirian dan tidak pernah tenggelam dalam keramaian, karena selalu bersama Allah yang maha melihat. Efeknya kalau beramal ikhlas. Sudah dia susah maksiat karena Allah melihat terus, ya. Neng, ada siapa? Ada Allah, Kang, tong harewasan gitulah. Kemana nih? Akang mau datang nih. Datang kemana?
ke rumah Neng. Kita teh belum halal, Allah teh melihat. Allah tong Allah wae atuh. Kang, kalau Akang ngomong kayak gitu berarti terkabul istiqoroh saya. Memangnya apa istiqorohnya? Ya Allah, kalau ini calon suami saya yang Engkau ridhoi, yang mengajak kepadamu, maka mudahkan. Kalau ini calon suami menjauhkan saya darimu, maka jauhkan. Jawaban Akang itu adalah jawaban istiqoroh. Jelas sekali Akang teh ngejauhkan saya dari Allah Subhanahu wa taala. Punten Kang, mau saya blok nomornya ya. Neng. Ngepek datas di blok. Kenapa jadi pada stres gini? Takut di blok ya kan? Yang stres yang kesini ngebonceng si dia ya kan? Allah kumaha atuh Kalau pulang saya bonceng lagi nanti dilihat Allah. Apa saya turunkan aja? Tapi nanti ada temen yang ngebonceng lebih stres. Kalau beramal sudah waqafa billahi syahida. Cukup Allah aja yang jadi saksi. Orang lain mau lihat mau nggak lihat gak ada masalah. Allah pasti lihat. Orang lain mau tahu mau tidak tahu ya nggak apa-apa. Yang penting mah Allah pasti sudah tahu. Betul? Orang lain mau berterima kasih atau tidak, bukan urusan kita. Itu mah urusan beliau. Urusan kita, amal kita diterima Allah. Orang mau mencemooh amal kita, ya nggak apa-apa. Yang penting kita perbaiki terus supaya Allah ridho. Betul? Gimana nih kalau saya melakukan sesuatu tidak salah tapi di kantor saya disalahkan? Tenang, dah Allah tahu. Misalkan di kantor ada kehilangan barang, kita dianggap tertuduh, saudara ya? Tidak Pak. Dan jangan emosi, tenang saja. Alhamdulillah, saya tidak mengambil. Tapi di sini tidak ada lagi selain saudara. Sing yakin Allah sedang menguji kita. Allah tahu kita tidak ngambil. Pasti Allah melihatnya kita tidak ngambil. Dan pasti Allah lihat siapa yang ngambil. Ya kan? Lalu kenapa kok ini saya disalahin? Emang takdirnya udah diuji sekarang. Diuji begitu. Episodenya oleh Allah. Kita diuji sekarang disangka ngambil. Padahal kita enggak. Tenang hadirin. Allah pasti menyaksikan dan Allah tahu ketika kita diinterogasi ngambil ya enggak, alhamdulillah Pak. Saudara jangan bohong, tidak bohong. Saya tidak percaya kepada saudara, ya enggak apa-apa Pak, silakan saja. Karena yang paling penting saya mengatakan yang sebenarnya dan saya yakin Allah akan menolong saya. Hanya saya lagi diuji saja begini. Allah mendengar setiap ucapan. Allah menyaksikan tuh setiap obrolan. Dan Allah tahu keyakinan di hati setiap hambanya. Oh gampang nanti Allah buat jalannya yang menunjukkan bahwa saudara tidak mengambilnya. Enak kan kalau yakin begitu? Halo? Orang yang yakin mah ajeg hadirin. Gimana kalau saya dipecat dari kantor? Belum tentu, siapa tahu naik pangkat sesudah itu. Tenang saja hadirin. Saya benar-benar di PHK karena saya tidak mau ngaku. Insya Allah Allah mengeluarkan saudara dari tempat itu, mungkin akan memberi pekerjaan yang lebih berkah. Kita udah jujur, kita disangka, kita di PHK, tenang, yang membagikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Emang kalau di PHK rezeki langsung mampet? Ini teh pertanyaan, jawab hadirin. Emang rezeki dari Allah harus dari pekerjaan itu? Enggak, kalau PHK langsung enggak ada rezekinya, atau yang di PHK pada meninggal. Berapa banyak yang gara-gara di PHK
malah jadi punya perusahaan sendiri. Iya kan? Tenang hadirin, Allah satu-satunya pembagi rezeki, penguasa yang menahan, membuka. Nih ada ayatnya. Sebentar ya. Nah kalau nunggu begini saudara istighfar, jadi jangan mikir nggak jelas ya. Tadi ada di sini hadirin. Oh, surat Al-Isra ayat 30 Ustaz. Al-Isra ayat 30. Inna rabbaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Sesungguhnya Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya dia Allah maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi kalau kita bokeh Allah udah pasti tahu, nggak usah banyak doa abdi teh bokeh mohon. Asli hadirin, kita lapar Allah juga tahu. Dan Allah satu-satunya yang membuka, melapangkan, menutup. Ini ada kejadian menarik nih hadirin di New Zealand. Alhamdulillah saya baru kembali dari New Zealand dan Perth, Australia. Saya bersama sahabat saya Ustadz Reza itu ya, seorang pengusaha sapi. Suatu saat sedang jalan melihat orang yang homeless yang tidak punya rumah sedang duduk dengan anjingnya. Ini beliau ini langsung mendekati dan ngobrol dan mendakwahkan tentang tauhid. Tidaklah, saya nggak dekat, hanya lihat aja dari jauh. Loh, tidak lama kemudian berdiri tuh dua-duanya dan ikrar syahadat. Masya Allah, saya aja nggak pede tuh, karena susah ngomong bahasa Inggrisnya hadirin, dan nggak terbayang itu. Ya Allah, engkau perlihatkan. Insya Allah kalau tunawisma itu meninggal, dia sudah syahadat walaupun belum sholat, setidaknya dia sudah meyakini tentang tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu dianjurkan ke masjid mana untuk belajar agama. Selesai. Nah, pada waktu jalan agak jauh, tiba-tiba ada uang di bawah tuh $50. Sekitar setengah juta lah gitu ya, hanya selembar. Pegang, pegang. Wah, ini bukan uang saya. Tapi kata orang-orang yang lewat, take it. Ambil katanya. Ambil. Gak ada yang mau dikasih. Ingat ke yang tadi tunawisma tuh. Datengin lagi, kasihkan saja. Wah, dia kaget. Baru juga syahadat, dapat tuh setengah juta rupiah. Yang sambil dia lihat begitu. Cara Allah ngasih rezeki menggampang, benar? Allah tahu kekurangan uang kita, dililit utang, yang tagihan kontrakan habis ya, yang tiba-tiba rajin itikaf ya. Kenapa ini kontrakan habis Kang? Masalahnya sebetulnya seberapa hebat kembali ke Allahnya. Banyaknya sibuk dengan selain Allah, benar? Telepon sana, telepon sini, WA sana, WA sini. Tapi Allah yang maha melihat keadaan dia yang sebenarnya dan menguasai, solusinya nggak diingat, nggak disebut, nggak minta ampun ke Allah, tidak bersujud minta ke Allah, sibuk sana sini, nanti alarmnya apa? Gelisah. Pokoknya kalau ini udah berkecamuk, kalau itu mesti
hatinya sedang tidak kepada Allah. Makanya kalau kita udah tidak tenang, berhenti banyak mikirnya, banyak istighfar saja. Kalau udah galau, mikir ini buntu, mikir itu buntu, berhenti aja mikirnya, zikir saja yang banyak. Fadhkuruni adzkurkum. Kan ada yang mikir teh nggak beres dengan mikir, benar? Malah bingung, tertekan. Udah berhenti aja dulu mikirnya. Mending zikir, istighfar. Nanti Allah akan kasih ketenangan, Allah kasih kejernihan berpikir, Allah kasih solusinya. Jangan sok pinter, udah bodoh segala dipikir, stres. Bagaimana definisi stres? Kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya berarti baru datang nih yang jawab, harusnya banyak zikir, kurang mikir. Salah hadirin. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, kalau suatu saat saya pasti suatu saat tidak akan ada lagi di kursi ini. Mungkin karena ajal datang, benar? Mustahil hidup selamanya, tidak. Atau mungkin ada tugas yang lain, ya. Saudara akan teruji apakah datang karena makhluk atau karena Allah, gitu. Mudah-mudahan nanti kalau AA tiada, maka yang mengisinya jauh lebih disukai Allah. Karena bukan perkara jago bicara, tapi perkara disukai Allah atau tidak. Mungkin ada yang tidak terkenal, tapi Allah suka sekali, sehingga ucapannya diberi kekuatan oleh Allah. Dan Allah takdirkan kita bisa tergugah dan berubah. Tidak harus terkenal. Saudara juga tidak tahu siapa guru saya, betul? Dan guru A juga sangat tidak mau diperkenalkan kepada yang lain, karena tidak penting bagi beliau diketahui orang. Yang penting ilmunya bermanfaat. Berusahalah datang kalau toh dirasa ada manfaatnya, ya. Karena yang bisa membuat manfaat adalah Allah, dan Allah bisa jadikan siapa saja jadi jalan. Jangan harus yang terkenal saja yang ceramah. Ada tradisi sepertinya kalau kurang terkenal, kita tidak semangat untuk menyimak. Padahal yang membuat manfaat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tahu perilaku setiap penceramah setiap saatnya. Allah tahu niatnya berceramah. Allah tahu apakah dia mengamalkan atau tidak yang dia ceramahkan, ya? Dan Allah tahu apakah ceramahnya itu untuk nyari dunia atau cari kedudukan di sisi Allah. Allah tahu semuanya. Nah, ada orang-orang yang ikhlas, tulus, dan tidak harus lama ceramah tuh. Kadang-kadang hanya beberapa patah kata saja bisa membuat kita berubah. Jadi kalau suatu saat tidak ada lagi di sini, baik sementara ataupun selamanya, kalau toh ada manfaatnya tempat ini, datang saja. Siapa tahu bisa lebih mencintai Allah. Terima kasih hadirin sekalian.